ajaran Kristen tuh harus tegak lurus dengan apa yang disampaikan oleh para rasul, kan begitu ya. Nah terus sekarang itu kan gereja-gereja itu kan banyak macamnya gitu, juga mungkin dengan berbagai macam tata pengabdian yang berbeda-beda gitu. Nah terus rasul dari gereja ortodoks sendiri bagaimana mengkonfirmasi kebenaran itu dengan ajaran Yesus pada awal mulanya gitu. Bagaimana mengkonfirmasi bahwa itu sama seperti atau benar sebagaimana ajaran Tuhan Yesus pada awal mula dia ada gitu. Halo, belajar dan membaca. Salam sejahtera Kak. Bisa dengar suara saya? Ada. Silakan. Iya, ini saya cuma mau bertanya aja. Kan tadi ini banget pertanyaan tadi siang kan Kakak jelasin soal ortodok ya. Ortodok itu kan lurus, ajaran yang lurus gitu ya. Ya kan ya? Ya, silakan. Nah, itu dan menyatakan bahwa ajaran Kristen tuh harus tegak lurus dengan apa yang disampaikan oleh para rasul, kan begitu ya. Nah terus sekarang itu kan gereja-gereja itu kan banyak macamnya gitu, juga mungkin dengan berbagai macam tata pengabdian yang berbeda-beda gitu. Nah terus rasul dari gereja ortodoks sendiri bagaimana mengkonfirmasi kebenaran itu dengan ajaran Yesus pada awal mulanya gitu. Bagaimana mengkonfirmasi bahwa itu sama seperti atau benar sebagaimana ajaran Tuhan Yesus pada awal mula dia ada gitu. Mengkonfirmasi, mengkonfirmasi ajarannya Yesus itu dari rasul kan? Ya, bagaimana kita sebagai umatnya ini di antara banyak pilihan sekarang gereja-gereja bahwa ini yang sesuai dengan sebagaimana ajaran Yesus pada awal mula. Padahal saya juga nggak tahu kan ajaran Yesus pada awal mula yang seperti apa, karena adanya sudah lahir di zaman ini dan ada berbagai macam gitu. Bagaimana caranya gitu? Yang mengkonfirmasi itu Alkitab sendiri. Silakan Kak baca Matius 16 ayat 18 dan 19. Ya, di situ dikatakan Petrus di atas batu karang ini kudirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasaimu. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepas di bumi terlepas di surga. Kunci kerajaan surga itu diberikan pada rasul, kepada para rasul. Kan janji Yesus adalah akan menyertainya dan alam maut tidak akan menguasainya. Artinya gereja yang didirikan oleh Yesus ini walaupun sedikit jumlahnya tidak akan pernah mati. Konfirmasinya dari mana Kak? Ajaran ini diajarkan turun-temurun tanpa mengalami perubahan. Jadi kalau ada gereja yang mengalami perubahan, itu tentu bukan ajaran dari para rasul. Siapakah yang menjaganya? Tuhan Yesus itu sendiri yang menjaga gerejanya. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang aku perintahkan kepadamu dan ketahuilah. Aku, kata Yesus, senantiasa menyertai kamu sampai akhir zaman. Bagaimanakah penyertaan Yesus itu kepada murid-muridnya? Yohanes 14 dikatakan, Yesus itu mengutus seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan mengajarkan para rasul ini, mengingatkan para rasul ini. Jadi gereja yang didirikan oleh Yesus itu sampai detik ini masih dinaungi oleh Roh Kudus. Itulah yang mengkonfirmasi. Cara mengkonfirmasinya gimana Kak? Ajaran itu tegak lurus dari dahulu sampai sekarang itu tidak mengalami perubahan. Itu masih ada hingga detik ini. Bahkan kalender pun kami tidak berkompromi untuk itu, untuk perubahannya. Makanya kata ortodoks itu sendiri, ajaran ortodoks itu sendiri, itu masih ada hingga detik ini walaupun bisa kita lihat sedikitnya di Indonesia 5.000 orang. Tetapi Tuhan Yesus itu berjanji alam maut tidak.
Di Banjarmasin ada itu, Kak. Sabar. Seperti Hagia Sophia. Ini agak double ya. Seperti Hagia Sophia. Itu kan dibantai habis-habisan ya. Gereja itu dari dahulu itu mengalami penganiayaan. Tapi lihat, dari Hagia Sophia muncul yang lain. Ada lagi yang lain yang masih mempertahankan ajaran itu. Jadi sebagaimana Yesus itu telah berjanji, dia akan menyertai, gereja itu selalu dilindungi. Walaupun kami dianiaya, teman sepekerja sendiri atau orang Kristen sendiri, bahkan dari luar Kristen. Gereja kami ini selalu dianiaya dari dulu hingga detik ini. Mengalami penganiayaan. Dan Yesus itu berjanji akan tetap menyertainya. Makanya spirit atau ikon dari para rasul, para martir, para bapak gereja itu hidup di antara kami. Orang-orang ortodoks yang hingga detik ini masih memegang teguh ajaran itu. Karena dengan nama mereka hidup di dalam kami. Contoh Agatha. Dia adalah seorang martir. Dia hidup di dalam saya dan dia tetap hidup di dalam saya. Seperti itulah cara Tuhan bekerja menyertai gerejanya. Sama seperti Romo Daniel. Ya, Nabi Daniel itu hidup di dalam Romo saya dan dia mempertahankan ajaran yang murni itu tanpa mengalami perubahan. Jadi mengkonfirmasinya itu gimana, Kak? Lihat ajarannya dari dulu hingga sekarang tidak mengalami perubahan. Tidak ada yang berubah. Berkembang namun tidak berubah. Tidak mengubah dari esensi pengajaran itu, tidak mengubah dari liturgi itu sendiri. Hingga detik ini, kami masih kuno, kami masih kolot. Kalau dibilang kami terlalu purba, jadul. Tapi itulah cara mengkonfirmasi bahwa gereja yang didirikan Yesus itu tetap hidup sampai sekarang. Walaupun kami dihimpit oleh banyak pihak. Seperti itu, Bang. Silakan, Bang. Maaf tadi saya mute karena ini ya. Terlalu noise, doubling ya, Kak ya. Silakan, Bang. Oke, apa yang Kakak katakan tadi memang banyak juga yang mengatakan seperti itu gitu. Bahwa kami adalah yang benar kan gitu ya, masing-masing anggaplah dalam dia juga berkata demikian kan. Nah kalau di kalangan bawah ya, umat yang biasa nih saya ini kan, kita nggak tahu gitu, karena dengan omongan seperti itu juga kita akan percaya gitu. Berarti memang harus mereka juga kita juga kan. Aduh, double lagi ya. Coba Bang turun dulu lagi.